wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Dengan harapan apa yang kita pelajari dan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat dipahami oleh kita semua. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita mempelajari apa? Ya, benar sekali. Kita minggu kemarin mempelajari tabel dan persamaan dari fungsi kuadrat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat. Ada yang tahu grafik fungsi kuadrat itu apa? Nah, grafik fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertingginya adalah 2. Biasanya grafik fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat itu sendiri berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Apa sih manfaat kita mempelajari grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, salah satunya adalah dengan menentukan puncak tertinggi dari pelemparan bola yang kita lempar. Nah, pelemparan itu kan berbentuk kurva parabola. Nah, hal itu dapat kita gunakan dalam mencari puncak tertingginya menggunakan grafik fungsi kuadrat. Nah, manfaat yang selanjutnya dapat kita gunakan juga dalam menghitung jarak jembatan yang kita lewati yang berbentuk parabola. Masih banyak manfaat-manfaat lain kita mempelajari grafik fungsi kuadrat. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu grafik fungsi kuadrat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0, x, y anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai a, b, dan c terhadap grafik fungsi kuadrat? Baiklah, langsung saja kita ulas satu-satu. Nah, grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu ketika b sama dengan c sama dengan 0. Jadi b dan c-nya itu sama dengan 0. Maka akan ditemukan fungsi kuadrat ax kuadrat. Nah, untuk mendapatkan grafiknya, kita dapat membuat gambar untuk beberapa nilai x dan mensubstitusikannya pada fungsi y sama dengan ax kuadrat. Nah, di sini kita misalkan untuk a sama dengan 1, a sama dengan min 1, dan a sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai a-nya ke dalam fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini kita misalkan x-nya itu sama dengan min 3. Nah, ketika y-nya sama dengan x kuadrat, maka x, y-nya didapatkan nilai x, y-nya itu min 3,9. Ketika y-nya sama dengan min x kuadrat, maka x, y-nya didapatkan min 3,9. Nah, ketika y-nya sama dengan 2x kuadrat, maka x, y-nya didapatkan min 3,18. Langsung saja kita ke contoh. Tadi x kuadrat itu sama dengan x, y-nya adalah min 3,9. Langsung kita gambar ke dalam grafik. X-nya itu min 3, y-nya itu 9. Maka di sini kita tarik garis lurusnya atau titik tengahnya di sini. Maka gambarnya akan seperti ini.
Nah, gambar grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh yang kedua, ketika min x kuadrat itu didapatkan nilai x, y nya yaitu min 3, min 9. Kita gambar ke dalam grafiknya. X nya itu min 3, y nya itu min 9. Langsung kita tarik garis lurusnya. Nah, kita gambar grafiknya. Nah, maka gambar grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk 2x kuadrat tadi didapatkan nilai x, y nya min 3,18. Nah, langsung kita gambar dalam grafik. X nya itu min 3, y nya adalah 18. Nah, kita tarik garis lurusnya. Di gambarnya seperti ini. Maka gambar grafiknya akan seperti ini. Langsung kita ke contoh yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini kita disuruh menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, yang kedua, tentukan pembuat nol fungsi, titik fungsi sumbu x, sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Nah, di sini kita akan masukkan hasilnya nanti ketika sudah ditemukan hasilnya. Di sini sudah Ibu jabarkan dengan fungsi kuadrat x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita masukkan nilai f(x)-nya. Ketika f(x)-nya min 2, kita masukkan min 2 kuadrat, min 2 di sini. Nah, ditemukan hasilnya yaitu 5. Begitupun selanjutnya, ketika f(x)-nya kita ubah dengan min 1, kita masukkan dalam fungsi kuadratnya. Min 1 kuadrat plus min 2 dikali min 1 dikurangin 3. Ini hasilnya 1 plus 2 min 3 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kita ganti f(x)-nya dengan 0. Nah, 0 kuadrat min 2 dikali 0 dikurangin 3 sama dengan hasilnya 3. Nah, yang keempat, kita masukkan f(x)-nya 1 kuadrat plus min 2 dikali 1 dikurangin 3. 1 min 2 min 3 sama dengan min 4. Nah, yang kelima, kita masukkan f(x)-nya dengan 2 sama dengan 2 kuadrat plus min 2 dikali 2 min 3. Nah, hasilnya 4 min 4 min 3 sama dengan min 3. Nah, yang keenam, kita ganti f(x)-nya dengan 3 sama dengan 3 kuadrat plus min 2 dikali 3 dikurangin 3. Hasilnya 9 min 6 min 3 sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita masukkan f(x)-nya dengan 4 sama dengan 4 kuadrat plus min 2 dikali 4 dikurangin 3 sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian jika sudah kita temukan fx-nya, kita masukkan ke dalam sini. Ketika x-nya 2, maka fx-nya sama dengan 5. Kemudian ketika min 1, fx-nya sama dengan 0, fx-nya sama dengan min 3. Ketika 1, fx-nya sama dengan min 4. Ketika x-nya sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan min 3. Yang sudah
hitung tadi. Kemudian ketika fx-nya sama dengan 3, maka ketika x-nya sama dengan 3, maka fx-nya atau fungsi kuadrat x-nya sama dengan 0. Kemudian apabila x-nya 4, maka fx-nya diketahui 5. Itu jika sudah diketahui nilai fx-nya, langsung kita gambar ke dalam grafik. Nah, tentunya cara memasukkan nilai x satu per satu cukup menyita waktu yang sangat panjang atau menyita waktu yang banyak. Maka biasanya kita akan menggunakan cara lain untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun yang dihasilkan biasanya hanya sebuah sketsa, karena cara tersebut hanya mencari titik-titik penting untuk menggambar suatu grafik. Nah, titik-titik penting itu apa saja? Nah, yang pertama, titik potong dengan sumbu x dengan memasukkan nilai fx-nya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua, titik potong dengan sumbu y dengan memasukkan nilai x-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, titik puncak atau nilai minimum atau maksimum. Nah, di sini ada dua komponen, yaitu sumbu simetri dengan cara min B per 2A. Nah, yang kedua, nilai maksimum dengan cara D per 4A. D itu apa? D itu adalah determinan. Nah, selain dari 3 titik-titik penting ini, ada juga dengan cara lain, yaitu semisal ketika kita mencari x kuadrat. Nah, ketika kita mencari x kuadrat, maka dengan cara ketiga titik penting ini tidak bisa. Maka dari itu kita gunakan titik-titik yang lain yang dipakai pada tabel. Seperti contoh yang pertama tadi, kita menggunakan atau mencari titik-titiknya menggunakan dengan tabel. Contoh. Nah, diketahui fungsi fx x kuadrat min 4 plus 3. Nah, kita hitung yang pertama titik potong kurva dengan sumbu x-nya. Nah, yang kedua titik potong kurva dengan sumbu y. Nah, yang ketiga persamaan sumbu simetri. Nah, yang keempat nilai maksimum atau minimumnya. Nah, yang kelima kita disuruh menggambar fungsi kuadratnya atau menggambar grafiknya. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y terhadap sumbu x. Nah, ketika mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Nih, diingat ya. Ketika titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini y-nya sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, y-nya itu sama dengan 0. Maka x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di sini kita mencari nilai x yang memenuhi, yaitu berapa? Ketika dikalikan itu menghasilkan plus 3, ketika dikurangi itu menghasilkan min 4. Nah, di sini kita akan mengalihkan min 3 dikali dengan min 1. Nah, ketika dijumlah min 3 dijumlah min 1 sama dengan min 4. Min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Jadi x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. X min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Nah, nilai x yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu y. Nah, ketika
titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0. Ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, di sini X-nya sama dengan 0, maka kita langsung masukkan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Jadi Y-nya sama dengan plus 3. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari sumbu simetrinya. Nah, untuk mencari sumbu simetri atau XP sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya itu berapa? Di sini A, B, C. Berarti B-nya adalah min 4. Kita masukkan XP sama dengan min B-nya itu min 4 per 2A-nya sama dengan 1. Maka 4 per 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita mencari titik balik minimum atau maksimumnya. Max atau min. Nah, dengan cara YP sama dengan D per min 4A. Determinan min 4A. Determinan itu rumusnya bagaimana? B kuadrat min 4AC. Min 4A. Langsung kita masukkan B-nya itu berapa tadi? Min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya 3 per min 4 1 sama dengan 16 min 12 per min 4 sama dengan 4 per min 4. YP-nya itu sama dengan min 1. Jika sudah titik-titik pentingnya sudah kita ketahui, maka langsung kita masukkan ke dalam grafik. Nah, yang pertama X-nya itu sama dengan 3 dan sama dengan 1. 3 dan juga 1. Nah, selanjutnya Y-nya sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3. XP-nya atau titik tengahnya itu sama dengan 2. Nih. Kemudian titik balik maksimumnya atau titik puncaknya YP-nya itu sama dengan min 1. Nah, di sini kita tarik ini min 1. Nah, dan langsung kita gambar. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Sama dengan contoh yang pertama, di sini kita disuruh menghitung titik potong kurva dengan sumbu E, titik potong kurva dengan sumbu Y, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan disuruh menggambar grafik fungsinya. Untuk contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama. Yang pertama kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Nah, 0 ya, sama dengan X min X kuadrat min 2X plus 3.
Nah, di sini saya ingin menjadikan X yang depan ini menjadi positif, maka saya kalikan dengan negatif. Jadi X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kenapa saya jadikan positif? Agar memudahkan kita untuk mencari X yang memenuhi. Nah, langsung kita cari nilai X yang memenuhi. Nah, ketika dikalikan itu menghasilkan 3, ketika dijumlah itu menghasilkan plus 2. Mohon maaf, di sini min 3. Jadi ketika dikalikan itu menghasilkan min 3, ketika dijumlah itu menghasilkan plus 2. Di sini langsung saja kita kalikan min 1 dikalikan dengan 3. Min 1 ditambah 3. Min 1 dikali 3, min 3. Min 1 plus 3 sama dengan 2. Min 1 plus 3. Nah, maka X min 1 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1. X plus 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 3. Nilai X nya sudah diketahui. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y nya, sumbu Y, maka X nya itu sama dengan 0. Nah, Y sama dengan, nah kita pakai nilai fx yang awal, x kuadrat min 2x plus 3. X nya itu sama dengan 0, maka langsung kita masukkan min 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3, maka Y nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari sumbu simetri, yaitu XP sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min B nya itu sama dengan min 2X, maka min 2 per 2A nya sama dengan min X min 1. 2 per min 2 sama dengan min 1. XP nya sama dengan min 1. Nah, yang ketiga adalah titik balik maksimum atau minimumnya. Nah, di sini YP sama dengan D determinan per min 4A, B kuadrat min 4A kali C per min 4A. Kita masukkan min B nya itu sama dengan min 2, B nya B kuadrat sama dengan min 2, jadi kita kuadratkan min 2 kuadrat min 4, A nya sama dengan min 1, C nya sama dengan 3 per min 4, A nya sama dengan min 1, sama dengan 4 plus 12 per 4, 16 per 4 sama dengan 4. Jadi YP nya sama dengan 4. Nah, sudah semua, langsung kita masukkan nilainya ke dalam grafik. Setelah titik-titiknya sudah diketahui, maka langsung kita masukkan ke dalam grafik. Nah, yang pertama X nya itu sama dengan 1 dan sama dengan min 3. X nya itu sama dengan 1 dan min 3. Nah, kemudian Y nya itu sama dengan 3. Y nya sama dengan 3. Nah,
XP atau sumbu simetrinya itu sama dengan min 1. Titik tengahnya itu sama dengan di min 1. Kemudian YP-nya atau titik balik maksnya yaitu sama dengan 4. Di 4. Nah, di sini. Maka langsung kita gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya akan berbentuk seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.